Udah di record ya. Jadi yang terakhir kita belajar yaitu bahwa ada buah. Masih ingat itu? Masih ingat itu? Ya, betul. Ya Betul, kan? Ki. Jadi kalau kita masih ingat bahwa ada hold for wins ya. Holds for wins. Ini sama dengan apa di Yesaya? Apa di Yesaya? Angry Horse. Itu di kutipan ya? T apa? Say it. Apa? Rough wind. Ya. Oke, mantap. Dan ini sama dengan tahan apa juga? Angry Horse. Oke, mantap. Jadi itu kayaknya itu say it-nya pakai TH nggak sih? Iya ya. Coba cek aja. Minggu lalu kita lihat. Oh iya, stay it. Thank you ya, kita ganti. Oke, stay it ini ya. Nah, ini ada hubungannya waktu ini terjadi, ini ada hubungannya apa yang keluar? T. Tunas. Tunas. Karena dikasih apa? Dikasih apa? Inisial diukur-ukur. Biar diukur-ukur, ya kan? Dan kalau kita tahu tunas nanti akan berujung apa? Tumbuh. Jadi first fruit. Jadi apa? First fruit. Fruit, betul nggak? Dan fruitnya itu first fruit kan? Dan ini 144. Artinya yang di sini ditahan sehingga ada angry horse ya. Ini ya, first fruit 144 ini karena belum ada maka ditahan kan? Iya. Heeh. Ya, betul. Kalau misalnya kuda marahnya nggak ada kuda marah yang ditahan ya, apakah ada first fruit 144? Nggak ada. Nggak Karena ada. Nggak ada, ya kan? Jadi coba kalau misalnya masih ingat nggak? Ini coba kalau semuanya kasih seapa 3 persamaan yang berhubungan dengan pemetraian. Kira-kira apa? Jadi apa yang sama artinya yang berhubungan dengan 144 bisa dimetraikan apa? Ini di chat kan? Ya, di chat aja coba. Apa yang sama dari apa sama dengan apa sama dengan apa? Dan inilah hal inilah yang ditahan sehingga 144 mempunyai kesempatan untuk dimetraikan apa kira-kira? Oke, kita tunggu ya. Di chat ya. Ya. Evelyn masih nggak paham pertanyaannya. Ya. Evelyn ya. Evelyn, jadi apa yang ditahan? Jadi yang ditahan itu apa? Dan jadi kata-katanya itu beda-beda tapi sama semua. Dan itu ada hubungannya dengan 144 supaya bisa dimetraikan. Oh, oke. Thank you, Jeff. Sama-sama, Evelyn. Oke, Iren. Coba ganti satu diganti. Apa ya? Apa kira-kira? Bagaimana Koko Rey? Ya. Cuma coba ulang jadi itu for wins itu kan harus di hold dulu kan? Karena pokoknya ada apa yang kira-kira jadi kan ada yang di holds. Nah, yang di holds ini connect sama 144 dimetraikan.
Nah, yang di holds tuh apa kata lainnya lah, istilah kayak gitu. Oh iya. Oke, Rachel nggak apa-apa. Oke, kita mau lihat ya. Aku tadi udah baca beberapa jawaban. Ada pasti pakai wins, betul nggak? Dan wins ini connect sama for win sama rough win, betul nggak? Iya. Ya kan? Jadi ada connect sama win. Lalu kita tahu bahwa win ini connect sama angry horse, betul? Dan satu lagi apa? Ayo. Wrong win. Bukan. Win sudah masuk ke for wins atau rough win sama win. Oh, Apa? in-measure. Bukan. Tunas. L. Lain. L. Locus. Locus. Oh, Masih ingat kan? Apakah gara-gara locus membawa death and destruction di Egypt? Iya. Habiskan semua makanan sehingga iya ada death and destruction. Nah, ingat ini kan? Jadi ini semua connect dengan mereka semua connect dengan yang ditahan dan membuat first fruit bisa dimetraikan. Gimana? Atau 144 dimetraikan. Boleh? Iya, betul. Jadi Oke. Gimana? Jadi itu kalau angry horse itu kan angry horse itu harus ditahan agar itu yang bakal jadi 144 itu bisa bertunas lalu jadi first fruit, ya kan? Ya. Iya. Oh, berarti benar pemahamanku. Boleh ya? Oke. Jadi yang ditahan ada hubungan dengan apa? Win, angry horse, sama apa? Locus. Locus. Mantap. Jadi urutannya ada yang di apa dulu pertama? Apa harus ada yang diapain dulu yang pertama? Tahap pertama harus ada yang di apa? Disirami. Hold. Hold, betul nggak? Dan hold ada konekkan sama yang bintang ini semua kan? Win, angry horse atau locus itu sama. Jadi kalau dengan kata hold kita udah bisa tahu ini 3 kata utamanya, betul nggak? Nah, habis 3 kata utama harus ada apa berikutnya? In measure. Betul, in measure, betul nggak? In measure pakai apa yang dikasih in measure? Apa yang dikasih waktu in measure? Water. Water, air, betul nggak? Air, ya kan? Oke. Lalu, coba lihat. Yesaya 27 ayat 8. Yesaya 20 ayat 8. Angin connect dengan apa? Yesaya 20 ayat 8. Anginnya. Angin di situ connect dengan apa? Yo. Yesaya berapa, Kak? Yesaya 27 ayat 8. Ini jawab di chat ya, Kak? Iya, boleh di chat. Angin connect dengan apa di sini? Iya, 27 ayat 8. Oke. Apakah, coba Rachel jawab. Di mana Rachel? Gimana, Kak? Apa jawabannya yang Rachel jawab? Yang aku jawab is, Kak. Is. Betul nggak? Loh, bukan is win. Kan aku tanya, win connect dengan apa? Is. Betul nggak? Makanya namanya is win. Karena dibilang waktu di hold, ya kan? Ada in measure water, ini di waktu kapan? Is. Di waktu apa? Di waktu apa?
Di waktu Yesaya 27 ayat 8 kapan hold dan in measure water-nya? shooted for. Coba baca. Day of Iswin. Iswin, betul nggak? Ya. In the day of Iswin, betul nggak? Iya, ya. Nah, bisa dapat itu nggak semua atau masih bingung? Apakah ditahan rough wind-nya in the day of the east wind? Heeh. Jadi hold in measure water itu waktunya east wind, betul nggak? Iya. Nah, waktu kemarin kita belajar kan, Revelation 7 punya is sama Revelation 9 ataupun Locus punya dari timur sama atau beda? Sama. Sami gimana Sami? Sama atau beda? Apa bedanya Sami? Bedanya lokus dan seal of God. Betul, betul nggak? Kalau is yang di Revelation 9 bawa apa? Lokus. Lokus. Kalau is di Revelation 7 bawa apa? Seal of God. Iya deh. Betul nggak? Tetapi di sini baru Yesaya 27 ayat 8 bahwa hold-nya ini connect juga dengan is. Gimana? Apanya connect? Kan Oh, hold. dibilang hold. Ini kan sama dengan stay it kan? Heeh. Stay it for wind sama kan? Atau rough wind sama kan? Heeh. Ini di waktu apa? Iswin. Artinya, apakah waktu dia ditahan mata angin ini connect sama is juga, tapi walaupun beda dengan is yang di seal? Oh, iya, Betul nggak, iya Kak? benar. Nah, Iya, benar-benar. ini baru di Jadi sama-sama di hold ya, jadi berarti ya. Iya, jadi yang satu kan is-nya berhubungan dengan apa, Kak? Seal of God kan? Iya, yang satu. Itu udah nggak bisa God. dikutik-utik, beda kan, Kak? Iya. Tapi yang satu lokus. yang satu ini kalau iswin yang Yesaya 278 itu menghasilkan ditahan dan menghasilkan ada in measure air. Gimana, Kak? Iya, Oh. iya betul. Oke. Jadi ada 3 jenis is. Yang lokus, seal of God, sama in measure. Nah, sekarang ini kan satu paket iswinnya in measure sama hold ini kan, jadi 2 macam sayang. Isnya seal of God sama iswinnya yang membuat jadi 4 mata angin ditahan. Gimana? Oh, jadi iswinnya seal of God ini sama kayak yang in measure. Ini kan jadi satu paket semua kan sayang? Waktu dia ditahan otomatis in measure langsung, betul nggak air? Supaya keluar tunas. Jadi satu paket nggak kegiatan waktunya iswin? Heeh. Nah gitu. Coba ya aku gambar di sini ya. Habis ini kalau ada pertanyaan kita jawab Rachel. Kita jelasin ini dulu supaya clear semua. Jadi 7 ayat 2 kan dibilang ada malaikat yang dari is, betul nggak? Heeh. Nah, yang isnya ini connect sama seal of God, betul nggak? Betul. Nah, lalu Yesaya 27 ayat 8 juga ada is. Tetapi isnya ini connect sama apa? Stay it, rough wind, betul? Rapin, ya. Nah, karena dia stay it, rough wind, artinya dia connect juga dengan di Revelation 7, betul? Apa yang ditahan di Revelation 7? For wind. Nah, Oh, di jadi ayat ini kan? Di ayat he cried, hurt not the earth, neither the city. Ayat 3 ya itu ya. Ayat 2 dan 3 lah dibilang di situ ya. Di sini hold for wind. Ini sama kan? Tapi beda kan dengan seal of God ini, beda kan sayang? Loh, kok beda? Ya kan ini seal of God. Kalau yang hold for wind apa? Angry horse kan? Heeh.
Angry Horse bawa apa? Death dan apa? Jadi apa kalau sama? Apakah Seal of God bawa death and destruction? Enggak. Ya enggak dong, makanya beda gimana? Jadi kalau Oh. isnya yang death and destruction, Yesaya 27 ayat 8 punya atau Revelation 7 ayat 2? Isnya yang death and destruction. Yesaya berarti. Yesaya. Kalau Seal of God yang mana isnya? Revelation Revelation 7. itu. Iya, itu dia. Ingat, satu simbol bisa banyak makna, tergantung apa yang Alkitab mau jelaskan. Contohnya singa. Singa bisa Tuhan Yesus, bisa juga setan, bisa juga Babylon, betul nggak? Jadi kita harus luas pandangannya, nggak boleh semen satu. Oh, pokoknya kalau lion itu udah pasti Tuhan Yesus. Terus pas kita belajar, ternyata lion itu juga seperti setan yang mengaung-ngaung, kita nggak mau terima. Nggak bisa gitu, boleh? Oh, jadi itu isnya ada dua. Yang Yesaya 27 ayat 8 ini termasuk is yang lokus. Betul, is yang lokus. Nah, mantap. Betul nggak? Ingat nggak masih lokus? Ini sama juga kan? Kita connect nggak? Winds, rough wind, angry horse sama dengan apa juga? Lokus. Lokus. Lokus dari mana juga? Ayo. Dibawa sama Egypt. apa? Egypt. Dibawa sama apa? Iswin. Iswin. Iya. Apakah di sini the day of Iswin? Sama-sama Iswin, betul nggak? Ini sama semua. Nah, sama dengan angry horse ini. Jadi yang sama apa? Ini sama dengan yang connect sama wind, sama dengan locus, dan ini hubungannya sama Iswin. Tapi isnya bukan is yang seal of God ya, is yang Iswin, betul nggak? Jadi ada tetap dua kan. Revelation 7 sama Yesaya 27 ayat 8 Betul. atau Sama- Revelation. Sama Exodus kan, ini yang dari timur kan? 10 ayat 12-13 yang Iswin bawa locus. Bagaimana? Ini kan locus ini di Revelation 9 ayat 3 kan? Dari bottomless pit keluar apa? Bottomless pit keluar lokus. Itu dia. Oke, sekarang waktunya pertanyaan ya. Rachel, silakan. Aku masih kurang ngerti, Kak. Yang hold, in measure, sama yang table-nya ini. Coba Yesaya 27 ayat 8 Rachel baca, sayang. Coba baca langsung sama-sama saja. In measure, when it shooteth forth, thou wilt debate with it. He stayeth his rough wind in the day of the east wind. Jadi pada waktu apa di situ? Pada Masanya apa? pada waktu east wind, Pada Iswin. Day of Terus Iswin. ada yang dikasih apa? dikasih Yang dikasih apa? Yang ayat pertama bilang apa? Yesaya 27 ayat 8. Waktu in the day of Iswin ada yang apa? Kata-kata awal apa, sayang? in measure, In measure. In measure tuh artinya diukur-ukur. Nah, terus dibilang apa yang diukur-ukur? Dan diukur-ukurnya ketika apa? When it apa? when it shooteth forth. Nah, shooted forth itu artinya keluar tunasnya. Kita kira-kira kalau keluar tunasnya, kira-kira apa yang dikasihnya diukur-ukur? Tunasnya water, Water, betul nggak? Apakah kita kalau mau tanam keluar tunas langsung satu ember atau kita sprinkle pelan-pelan? sprinkle dulu. Nah, ya kan? Nggak mau dikasih satu ember langsung kan? Kalau Iya, Kak. dikasih ya in measure, ukur-ukur ya, jangan sampai nanti malah kalau misalnya kita kasih kebanyakan air anyur kan dia, akarnya kan belum kuat, betul nggak? Bisa ke bawah Betul. ke bawah air kan. Tapi kalau udah besar mau satu ember ya tetap pohonnya berdiri teguh. Tapi kalau misalnya dia baru keluar ya jangan sampai kita terlalu banyak air, bisa tenggelam dia kan. Nah itu dia, bisa ngerti nggak itu? Bisa, Kak. Nah itu dia. Ya, jadi itu di the day apa? Iswin. Dan waktu ada yang dikasih air, ada juga yang diapain? Di hold, Di hold apanya? for wind, Kalau di Yesaya 27:8 rough wind, betul nggak? ya.
Nah, rough wind itu karena said itu kan sama hold, jadi connect sama Revelation 7 kan? Iya, Kak. Itu dia. Bagaimana? Bisa connect? Bisa, Kak. Itu dia, ya. Nah, jadi ini gini ya, dia punya, kalau misalnya kita udah lihat kita punya ini kan connect nih, merah semua nih kan connect. Nah, ini connect sama ini, stay it connect sama ini, betul nggak? Dia punya jembatan. Terus locus ini kan bawa apa? Bawa apa di Mesir? Famine. Famine. Dan famine ini apakah membawa kematian juga kan? Membawa DD kan? Death and destruction juga kan? Membawa kerusakan kan? Buat Egypt kan? Iya. Nah, jadi ini connect sama apa? Ini. Gimana? Ini ke sini kan? Nah, yang merah connect semua sama gimana? Angry horse sama dengan wind sama dengan locust gimana? Betul. Itu dia. Dan hasilnya apakah sama? Hasilnya sama nggak? Sama death and destruction. Betul. Famine. Dan waktu death and destruction ada yang apa? Ada yang apa? Waktu ini terjadi, ini menyebabkan terjadinya apa? Ada yang apa? Dikasih apa? In measure. In measure. Dikasih in measure. Water, betul? Dan ini supaya keluar apanya? Tunas. Tunas. Nah, dan nanti buahnya siapa? First fruit 144. Betul, 144. Jadi apakah ini penting sekali ngerti tentang 4 mata angin yang ditahan, angry horse, rough wind, atau locust, karena itu connect dengan proses pemeteraian 144. Dan kalau kita rencana jadi 144, kita harus ngerti tentang topik ini, betul nggak? Iya. Oke, mantap. Jadi kita mau taruh di sini juga connect sama Revelation 9 ayat 3 kan? Kemarin kita baca 1 sampai 3. Oke, sekarang Revelation 7 ada wind? Ada. Ada wind. Dan di Yesaya 27 ayat 8 ada wind, betul nggak? Betul, Kak. Ada wind. Lalu locus connect sama wind karena ada kata apa? Is. Is, betul nggak? Is wind ini kan? Sama dengan is wind, makanya locus sama dengan wind. Oh. Betul nggak? Artinya, Oh. kalau wind itu adalah angry horse, artinya apakah di paling enggak di Wahyu 9 atau di Exodus 10 kita harus lihat kuda paling enggak? Nah, supaya komplit kan puzzle-nya, betul nggak? Karena kan harus saksinya pas kan? Iya. Udah ada 2 saksi, Win udah 2 saksi, betul nggak? Sekarang kita mau lihat kalau ini memang benar, connect, berarti kita akan lihat di Wahyu 9 atau enggak Exodus 10, kita lihat kuda juga. Boleh? Jadi kalau misalnya kita bisa lihat kuda juga, artinya benar terjemahan bahwa four winds itu connect dengan angry horse. Gimana? Boleh? Bisa ya? Ini jembatannya makin rumit ya, jadi make sure ngerti dia setiap langkahnya. Rachel, silakan, ada pertanyaan? Kak, mau tanya yang sebelah kata famine itu apa ya, Kak? Di ini, death and destruction. Oke, Kak, thank you. Ya, sama-sama. Oke. Rachel, Evelyn, Iren, Cece, Linda, ada pertanyaan? Jadi kan ada angry horse. Setidaknya ada bukti kedua, yaitu horse-nya kan. Nah, berarti kalau wind sama dengan angry horse, berarti angry horse-nya harus 4. Nah, itu kan ingat Iren, jangan natural. Enggak, maksudnya bisa dibilang Jangan 4 angry horse juga Jadi, kan. nggak bisa, karena kita harus cuman harus menerjemahkan yang ada di misalnya nih ya ayat 4 winds, terus apakah di Ron buat tulis 4 angry horse? Enggak. Nah, jadi kita nggak boleh, karena ada 4 juga nggak bisa. Itu kan ibaratnya kayak natural kan,
Kalau 4 ya 4, kayak 1:1. Tapi kalau spiritual sama natural tuh nggak bisa kita jadiin satu. Sedangkan ini walaupun horse, ini masih kita belajar masih simbol, sayang. Jadi misalnya contohnya, apakah di Alkitab 1 hari sama dengan 1 tahun? Betul nggak? 1 hari sama dengan 1 tahun. Apakah Iren mau? Loh, kalau misalnya 1 hari sama dengan 1 tahun, artinya harusnya 365 hari dong, begitu? Enggak. Nah, ngerti ya Iren? Jadi Oh. belajar Alkitab itu kita jangan pikir, oh karena ada 4 winds ya kita bisa ngomong 4 angry horse. Nggak bisa gitu. Kita harus pakai apa yang didefinisikan Alkitab. Misalnya di Alkitab ya, 4 winds sama dengan 100 angry horse ya. Kita pakai 100 angry horse. Gimana sayang? Oh, jadi itu istilahnya udah ditentukan. Betul. Ini sama dengan ini. Betul. Jadi kita nggak boleh terjemahkan pakai kita punya kata kita sendiri. Harus memang kata-kata dari Alkitab. Jadi ini namanya line upon line, sedikit sana, sedikit sini. Harus memang ada jembatannya. Ini namanya belajar kata jembatannya. Oke? Jadi kita nggak menciptakan kata jembatan itu, sayang. Kita hanya baca kata jembatannya itu dari Alkitabnya sendiri. Jadi Alkitab menerjemahkan dirinya sendiri. Gimana? Betul nggak? Ya. Gimana Iren? Bisa. Itu Martin Luther punya ini kan, prinsip kan? Sola Scriptura. Betul nggak Kak Sasha dan semua? Gimana? Iya. Nah, itu ya. Biarlah Alkitab terjemahkan dirinya sendiri. Makanya cara belajar kita begini. Karena kita izinkan Alkitab terjemahkan dirinya sendiri. Kita nggak ikut-ikut. Kita cuma baca, terus kita tinggal susun-susun aja kan. Nah, inilah cara belajarnya pioneer dulu, sehingga tahu nubuatan-nubuatan semua. Gimana? Bisa? Bisa ya? Iren, ada pertanyaan lagi? Bisa. Bisa ya, Matt? Bisa ya? Oke. Ya karena yang bikin kita bingung itu adalah misalnya, oh kenapa ini enggak ini ya, enggak ini. Enggak, kita harus ikutin flow-nya. Ibaratnya kalau kita di arus ya, ikut arus misalnya kita main apa itu, kayak atau apa sih, perahu karet gitu. Ya ikutin arusnya aja, mau kemana, ya kan? Nah itu bikin enjoy gitu belajarnya ya. Jadi enggak bingung-bingung, oke? Bisa ya semuanya ya, dan Iren juga ya. Gimana anak-anak Sonder bisa? Iso, Mice. Oke, iso, mantap. Jadi kita paling nggak di sini paling nggak lihat kuda juga dong. Lihat kuda. Jadi kita mau buktikan di mana nih ya kuda, oke? Oke, horse. Nah, kita masih ingat nggak? Kita udah belajar di ini ya, Wahyu 9 untung kita udah belajar, betul nggak? Yang kalau misalnya star, bottomless pit, itu connect dengan apa? Dengan agama apa? Muhammad. Muhammad, betul? Islam kan? Betul nggak? 606, 627 kita punya belajar kan? The Kosros ya kan? Waktu dia bangkit apa semua, bottomless pit terbuka, terus dia menggelapkan ajaran gospel, masih ingat itu? Dia darken the sun and the apa itu? The sun and the air, betul. Air. Betul, itu dia. Bisa ya? Oke. Ya. Mari kita lihat ya, mari kita lihat. Mari kita. Ada yang tanya, Iren, Evelyn? Oh, udah. Udah ya, oke. Oke. Nah, sekarang kita baca di kutipan Roh Nubuat. Kita mau buka dulu ya. Oke. Mari kita lihat di sini. Sekarang kita mau ke cerita Joseph, oke? Kurang besar ya. 50 lah. Oke. Ini ya. Bisa lihat ya. Oh, bisa. Oke. Joseph.
tentang Yusuf. Oke, kita mau ke cerita Yusuf ya di sini. Nah, jadi dibilang di sini kita tahu kan Yusuf dibuang ke dalam sumur, ingat nggak? Karena dia punya saudara-saudara cemburu kan dengan Yusuf kan. Jadi dibilang di sini Yusuf itu sangatlah lelah, lapar ya. Namun mereka nggak kasih rest atau food ya. Dan mereka kakak-kakaknya ini ambil dia dan dibuang kemana? Pit. Oh, masih ingat? Jadi Joseph ada, kalau pit kita belajar di mana ya? Revelation 9. Ah, betul nggak? Apakah Revelation 9 ada connect sama bottomless pit? Pit itu apa, Ce? Lubang. Lubang gelap. Oh, Dan Joseph ada ceritanya juga ada connect dengan apa juga? pit. Pit. Sama. Oke. Ingat loh, Alkitab tuh line upon line kan? Line upon line kan? Oke, lanjut. Lalu Empty. pitnya ini empty. Nggak ada water di sana, oke? Nah, as Judah thought of jadi Judah ini memikirkan Yusuf ya, ada di dalam pit situ, suffering, menderita ya, dan sudah mau sangatlah mau mati karena kelaparan. Ini kakaknya kan, Judah kan, dia kayak bingung, aduh gimana ya, gitu kan? Judah tuh kakaknya Indonesia siapa, Ce? Apa ya? Siapa ya? Saya Indonesianya ya? Yehuda. Oke? Lalu dibilang untuk beberapa waktu ya, dia dengan dia punya saudara-saudara yang lain diisi dengan pikiran-pikiran setan lah ya. But after they had begun accomplish their wicked work to the helpless innocent Joseph were ill at ease. Jadi kayak apa namanya? Tapi kayak mereka itu kan udah menyelesaikan, memenuhi dia punya tujuan yang jahat ya kepada Joseph ya, yang sangatlah innocent, nggak bersalah ya. Terus abis itu they were ill at ease. Jadi mereka kayak rasa apa ya? Ill at ease, boleh apa ya saya? Ill at ease itu? Ill at ease. Some of them were ill at ease. Gitu ya. Menyesal ya? Kayaknya gitu ya, guys. Oh, merasa tidak nyaman katanya ya? Ya. Merasa nggak nyaman gitu ya dengan keadaan itu. Tetapi mereka nggak puas ya. They thought that they should have. Jadi mereka pinginnya Yusuf mati, bayangin. Ya. Jadi mereka pinginnya Yusuf mati. Ya, lalu dibilang Yuda adalah yang pertama ekspres dia punya perasaan ya. Lalu dia berkata kepada saudara-saudaranya, apa sih untungnya kalau kita bunuh kita punya brother, terus kita tutup-tutupin dia punya kematian. Marilah kita jual dia kemana? Orang Ismail. Ismail. Jadi di cerita Yusuf ada apa? Ada hubungan dengan apa? Islam. Ismail. Wow. Lalu janganlah. Ismail tuh keturunannya Islam kan katanya. Betul. Abraham punya anak Ismail kan, tapi dia yang asal keturunan awalnya Islam kan, keturunannya Islam kan, gitu ya. Jadi apakah Pit ada connect sama Ismail di cerita Yusuf juga? Iya. Bagaimana? Bisa ngerti? Dan Revelation ada apa juga? Bottomless pit. Kita tahu ada Muhammad di situ gimana? Iya. Bisa lihat nggak? Revelation 9 ada Pit, Yusuf ada Pit. Revelation 9 ngomong tentang Muhammad. Yusuf ada Ismailnya juga. Mantap nggak Alkitab? Boleh. Ya, itu yang
Ada dua kan yang mereka pikir yang awal keturunan Islam, Kain sama Ismail ya. Nah, tapi jangan ke Kain. Ini kita bacanya apa? Enggak, aku cuma Kain make aja. sure doang. Soalnya aku ingatnya ada dua. Bener kan itu? Aku kurang tahu kalau itu terus terang. Yang aku tahu Ismailnya yang Abraham. Kalau Kain aku nggak ngerti. Aku belum belajar. Itu dia. Oke? Oke. Ya. Ismail ini kita buktiinnya gimana? Ismail kan memang Ismail itu keturunannya Islam. Buktinya? Buktiinnya kalau misalnya nggak salah itu dia punya apa ya, keturunan bloodline memang gitu. Kamu bisa cari di sejarah di Wikipedia atau gimana gitu, sayang. Boleh. Oh. Nah, di sejarah gitulah misalnya kayak gitu ya. Oke? Iya. Oke, bisa ya. Nah, jadi ini connect kan semuanya ini kan? Nah, weh. Oke. Ya. Lalu dibilang biarlah kita jual aja ke Ismail gitu kan. Jadi di sini kita lihat apakah Yusuf mau diapain awalnya? Dijual. Dibunuh. Bunuh. Buang. Dibunuh ya. Oke, kita mau connect di sini. Jadi 144 apakah sebenarnya waktu saat itu sudah kalau misalnya dilepas 4 mata angin, apa yang terjadi? Nggak akan tumbuh tunas. Apa yang terjadi? Mati. Mati, betul nggak? Dan Iya. apakah Yusuf juga mau mati juga? Iya. Loh, C. Iya. Kalau 4 mata anginnya dilepas mati kan. Karena nggak ada tumbuh tunas gitu kah? Jangan natural sayang, kita lagi bicara simbol semuanya. Nggak, maksudnya kan Hah? ini kan kalau 144 itu kalau mata anginnya ditahan, secara simbol itu akan tumbuh tunas. Karena Nah, berarti ada kalau dikasih kita- apa? Dikasih apa? Ada apa? Dikasih in measure. Betul. Itu Berarti dia. kan itu kalau ada tumbuh tunas berarti kan awalnya itu ada bijinya. Berarti kalau mata anginnya udah dilepas berarti nggak sempat di in measure secara lambang. Berarti jadi bijinya mati. Ya, mati. Jadi yang di sini yang dimetraikan siapa? 144. Jadi apakah 144 kalau misalnya dilepas mata angin mati, betul nggak? Nggak sempat melahirkan karakter Kristus. Kalau nggak melahirkan karakter Kristus, apakah binasa? Ya, Iya. masih biji kan dia, belum tunas. Itu dia. Oke? Boleh, Iren? Oh, berarti Tapi apakah Iren bisa alur ceritanya apa namanya? Kalau connect sama cerita Yusuf ya, supaya nggak bingung. Kalau misalnya Yusuf mau mati, apakah 144 di situ? Apakah mau binasa juga di situ? Heeh. Nah, itu aja connect-nya. Karena kan udah mau dilepas mata angin kan? Heeh. Nah, itu dia. Oke. Kak Sasha, Dinda atau Manda silakan. Oh, Manda, Kak, mau tanya. Oh iya, silakan Manda. Oh, maaf, Kak. Ini kenapa 144 ribunya itu bisa mati ya, Kak? Aku kayaknya Oke. tadi nggak dapat Nggak dapat ya kuncinya ya. Oke. Kita coba lihat Revelation 7. Revelation 7. Apakah 4 mata anginnya mau dilepas? Iya, Kak. Betul, Kak. Ya kan? 4 mata angin mau dilepas kan? Dan akan hurt, betul nggak? Earth and sea semua kan? Nah, Iya, terus apakah ditahan? iya, Kak. Ditahan karena siapa yang belum dimetraikan? 144 ribu. Artinya kalau waktu itu 144 belum dimetraikan, apakah dia kira-kira bisa bertahan atau mati? Mati, Kak. Nah, iya. Apakah Yusuf juga mau mati? Mau dibunuh juga? Iya, Kak. Nah, itu dia. Bagaimana? Bisa dapat nggak itu? Oke, bisa, Kak. Yes, Kak. Nah, itu dia. Ya kan? Nah, jadi mari kita lihat di sini. Ya kan? Dan 144 ini ada hubungannya dengan apa? Sehingga nggak mati apa yang terjadi? hold for winds. Hold Hold. for winds. eh, Ada for ya. winds-nya kan?
Dan ini ternyata Nah, apa? angry Hubungannya horse. sama dengan apa? Angry horse. Kalau ceritanya sama, artinya kita akan lihat juga kuda. Masih betul nggak? Iya pasti. Ada kuda. Oh, ya. Betul nggak? Jadi apa yang menyebabkan 144 nggak mati, ada koneksinya juga dengan kuda di Revelation 9. Gimana? Iya. Oh, ini disamakan dengan kisah Yusuf karena Pekotbah 1 ayat 9. Iya sayang, betul. Sejarah Ulang. itu dia. Jadi apakah cerita Yusuf yang dibuang ke pit, ada Ismail itu ngulang kita juga yang udah hampir mati juga? Gimana? Berarti Udah mau dijual binatang, dong kita betul nggak? Betul di kan? Ismail. Apa? Berarti kita bisa ke Ismail. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Iren ada baca seperti itu atau enggak? Kan itu kan Enet asal him to the Ismailites. Nah, apakah itu terjemahannya di 144.000 Iren baca kayak gitu atau enggak? Enggak. Nah, jadi jangan ambil kesimpulan dulu, step by step. Oke, sayang? Ini kan Oke. kita belum ada kesimpulan apa-apa kan? Karena ini semua simbol. Dan ibaratnya gini, walaupun sejarah selalu terulang, dia punya accomplishment ceritanya itu ada unsur-unsur yang sama. Contohnya kayak ada Ismail, ada pitnya yang sama. Kalau Yusuf benar-benar dibuang ke pit kan? Tapi apakah bottomless pit waktu 606 memang ada lubang dalam terus keluar smoke? Ada nggak? Enggak. Nggak ada, sudah simbol. Ngerti nggak sayang? Jadi sejarah itu terulangnya unsur-unsurnya ada sama. Tuhan kasih dengan kata-kata tersebar di dalam Alkitab. Kita harus kumpulin kayak gini caranya. Oke? Kita kumpulin kayak gini caranya. Oh, Yusuf ini connect sama cerita Revelation 9 karena ada pit, tapi Yusuf dibuang ke sumur beneran. Revelation 9 nggak ada sumurnya, betul nggak? Muhammad kan nggak keluar dari sumur atau nggak ada kan? Nggak ada, itu semua simbol kayak gitu. Apalagi 144, betul nggak sayang? Artinya kalau Yusuf dijual ke Ismail, artinya bukan berarti kita kalau misalnya Ismail itu connect dengan kuda, bukan berarti kita dijual ke Ismail, betul nggak? Berarti itu lambang juga. Boleh? Semua lambang sayang, oke? Oh, berarti peristiwa pertamanya itu pasti yang netral, terus yang kedua, ketiga, keempat, kelimanya itu lambang semua. Lambang. Kalau misalnya kita harus disesuaikan dengan zaman kita kan, kayak gimana? Betul nggak? Kalau Yusuf kita tahu ceritanya karena udah terjadi kan? Kalau Enoch itu udah history, betul nggak? Kalau kita harus dicocokkan dengan event yang terjadi di zaman kita apa? Boleh? Paham. Iya, itu dia. Ya kayak contohnya Revelation 9, bukan kita terjemahkan, oh artinya ada sumur juga, Muhammad keluar dari sumur, dia punya doktrin keluar dari sumur, nggak kayak gitu. Betul nggak sayang? Kita konekkan, terjemahkan ceritanya Revelation 9 ini dulu pionir-pionir mempelajari dan menerjemahkan Revelation 9 ini sesuai dengan sejarahnya Muhammad kayak gimana. Karena kan mereka belajarnya setelah 1798 kan? Betul nggak? Nah, jadi mereka sesuaikan penggenapan, jadi mereka belajar simbol, mereka artikan apa, mereka lihat sejarahnya kayak gimana. Ih, cocok ternyata, sudah jadi. Begitupun kita belajar kan, kita belajar, oh ini kita connect, tapi kita harus sesuaikan dengan event. Karena event yang kita lihat dan itu benar, itulah yang membuat nubuatan digenapi. Dan itu membuat kita lebih semangat dan lebih mau untuk work of preparation. Tahu fungsinya? Boleh? Ya. Oke, mantap. Bagaimana yang lain? Apakah boleh begitu semua? Ada Anti Koni ya. Selamat malam, Anti. Tuh. Ya. Bisa, Kak. Oke, mantap. Jadi kita masih belum tahu ini ceritanya, tapi kita sekarang ingat. Mau gabung belajar juga. Oh iya, silakan Anti, welcome. Ya, ini kita Tambah-tambah ulang-ulang pelajaran yang lama ya. Dan ini kita lagi belajar tentang topiknya ini sealing time. Dan ini nanti kita dengan belajar ini kita mau connect tentang 9/11. Jadi sebenarnya pelajaran ini adalah fondasi-fondasi
untuk kita mempelajari 9/11. Boleh semuanya? Ya, oke. Oke, mantap. Jadi Ya. pendengar dulu. Ya. Oke. Tapi ya, Jadi Sabar. jadi kita mau ulang lagi. Ini prinsip konsep supaya kita nggak bingung. Jadi sejarah itu terulang, tapi enggak 100% terulangnya sama. Oke? Jadi sejarah itu terulang, tapi enggak 100% terulangnya sama 100%. Tapi dia punya simbol sama, ya kan? Dia punya koneksi, misalnya ada hal-hal yang sama. Nah, itu yang kalau misalnya kita lihat bisa cocok, ya cocok. Tapi kalau nggak bisa dicocokkan, ya kita nggak boleh paksa. Itu harus memang kayak pasal itu cocok kanan dan kiri satu sama lain. Boleh? Semuanya? Tanpa dipaksakan ya. Kalau kita nggak cocok, ya kita nggak bisa. Kita nggak bisa pakai itu. Tapi kalau dia cocok dan sesuai sejarah, didukung semua ya, Pak, inilah penggenapannya. Bagaimana? Walaupun cerita Yusuf dan ceritanya Muhammad Revelation 9 berbeda, gimana? Tapi mereka punya unsur yang sama yang bisa dikawin-mawinkan. Boleh gitu, Iren, Cece, Linda, Evelyn, semua bisa? Matthew, Rachel? Gimana, Ce? Jadi mereka walaupun ceritanya nggak sama, tapi mereka punya unsur yang sama yang bisa dikawin-mawinkan, yang bisa membuat kita mengerti lebih luas tentang Alkitab. Gimana? Ya. Itu dia. Jadi dengan kayak gini kan kita ngerti, oh ternyata Muhammad kata lainnya apa? Ismail. Itu dia. Itu fungsinya, betul nggak? Ada pit juga yang membuktikan bahwa ini ada koneksi yang sama. Walaupun yang satu bottomless pit simbol, yang satu pit yang Asli. benar-benar pasti. Nah, kayak gitu. Oke? Bisa ya? Itu apa ya, Ce? Pit sumur anti. Oh, iya. Kan Yusuf dibuang ke dalam sumur atau lubang yang dalam lah kayak gitu ya. Oke. Matthew ada angkat tangan? Enggak jadi kok. Oh, oke. Oke, nah kita lanjut lagi ya. Lanjut lagi. Jadi ini sudah, kita tadi mau buktikan kalau mereka sama semua, karena kan yang membuat 104 enggak jadi di hurt, betul nggak? Masih ada kesempatan karena ada four winds atau angry horse, betul nggak? Lalu kita lihat Yusuf juga enggak mati karena ada apa? Dijual ke Ismail. Ada Ismail, betul nggak? Dan Ismail connect ke sama Muhammad. Bagaimana? Ya kan? Sama kan? Artinya kalau memang mereka connect satu dengan yang lain, kita akan lihat kuda juga di Revelation 9. Sehingga kudanya bisa kita taruh di ceritanya Yusuf juga. Betul nggak? Ya. Betul nggak? Kuda sama-sama semua simbolnya kuda semua. Betul nggak? Kalau ada gimana? Kalau nggak ada, berarti salah. Harus diapain? Apakah kita mau tutup atau masih mau belajar terus, Iren? Belajar terus. Ya, oke. Jadi positif ya. Dan apakah kira-kira kalau belajar Alkitab bisa salah atau benar? Enggak. Itu dia, oke? Kalau Alkitab nggak bisa salah. Kalau ada yang salah, kita yang ngertinya salah, bukan Alkitabnya yang salah. Oke, Iren, itu harus digarisbawahi, oke? Ya. Oke? Jadi bukan, berarti Alkitab salah dong. Enggak, kita yang ngertinya salah. Dan kalau masih salah, kalau masih hidup, belajar terus sampai ketemu yang benar, Iren. Oke? Itu prinsip. Ya. Oke, mantap. Matthew, silakan, Matt. Itu buktinya gimana Kak yang Muhammad dan Ismail? Jadi ada apakah kaitannya? Ismail itu kan keturunan Islam kan yang membuat jadi keturunan Islam. Jadi Matthew bisa lihat sejarahnya aja di Wikipedia atau apa, boleh? Oke, Ya. Jadi kok coba aja connect keturunan Ismail dengan Islam gitulah. Coba searching ya. Boleh, Matt? Ya, boleh. Mantap. Oke, mari kita lanjut lagi. Dan apakah Yusuf ini adalah salah satu dari 12 keturunan Yuda?
12 keturunan siapa? Ishak ya, saya? Loh, Abraham. Yakub. Abraham. Yakub. Ngawur. Ishak. Oh, Yusuf iya. Jacob. Ishak. Jacob, Eh, Jacob iya. anaknya Jacob, betul. Yakub. Yakub kan? Yakub kan? Yakub ya, Yakub. Ya, jadi ini dia punya Yakub punya anak-anak, dan apakah 144 itu juga salah satu apakah 12 suku Israel. keturunan suku Israel, betul nggak? Iya. Mm-mm. Itu dia. Jadi apakah ada koneksinya lagi? Lagi-lagi ada koneksi. Ini keturunan Israel, ini simbol, ini yang benar. Bagaimana? Berarti yang Joseph ini natural, 144 ini spiritual. Ya, ada koneksinya di situ. Boleh? Heeh. Nah, itu dia. Ya, itu salah satu koneksinya. Matt, gimana, Matt? Betul. Total ya. Oke. Jadi kita tahu bahwa mereka ini ada dijual ke Egypt, ya kan? Dijual ke Egypt. Ada Egypt lagi. Gimana ini? Iya. Nah, Ismail Mitis ini di Egypt. Dijual ke Egypt. Jadi ada koneksi ke Egyptnya, oke? Apakah bottomless pit keluar apa tadi? Locust. Locust. Dan locust ada konek sama apa juga tadi? Egypt. Egypt. Makanya ceritanya kok sama semua simbolnya. Gimana? Ingat ini simbol, jangan disatu paduin ceritanya, oke? Mm-mm. Oke. Ismailitis itu di Egypt. Enggak kan ceritanya Ismail, dia jual dulu ke Ismail, terus Ismail dikasih jual ke Egypt. Oh. Bagaimana? Boleh? Ini kan dibilangin kan dijual dulu ke Ismail, ya kan? Lalu Ham and Net or terus then there pass the Midian merchantman, ya, lalu dia bawa Yusuf keluar dan menjual Yusuf ke Ismail dengan 20 piece of silver, dan Yusuf jadi budak kan di Egypt, masih inget nggak? Iya. Nah, itu dia. Biasanya kan orang gitu kan, bawa orang budak kasih ke Egypt, betul nggak? Ya. Itu dia. Oke, boleh gitu. Nah, jadi connect semua nggak? Ismail juga ada apa? Egypt. Iya. Apakah di bottomless pit ada boleh di-mute saya? Sami boleh dengerin Mice dulu. Nanti ketinggalan ceritanya nanti ya, Sami ya. Jadi Ismail ini jual Yusuf ke Egypt, betul nggak? Dan dari bottomless pit keluar locust, betul nggak? Dan kalau locust jadi Egypt. Egypt gimana? Apakah connect semua nih? Walaupun ceritanya beda, gimana? Boleh ulang, Kak? Jadi Yusuf dibuang ke pit, ya kan? Yusuf dibuang pit kan? Lalu dia dijual kemana? Ismail, 20 keping perak, betul nggak? Lalu dari 20 keping perak, terus dia dibawa kemana? Yusuf? Egypt. Ke Mesir. Mesir. Di Revelation 9, apakah ada bottomless pit yang dibuka sama Muhammad? Dan Muhammad tuh connect sama siapa? Ismail. Ya kan? Ismail. Dan di Revelation 9 ayat 3 dari bottomless pit keluar apa? Locust. Apakah di Exodus 10 di Egypt juga ada dari East Wind membawa locust? Ada. Connect semua lagi. Bagaimana Rachel? Bisa dapat Rachel dia punya jembatan kata-kata? Di Exodus 10 tadi apa, Kak? Exodus 10 ayat 12-13, East Wind membawa locust, sayang. Oke, Kak. Thank you. Jadi sama kan, Rachel bisa lihat kan, ada Egypt, ada locust, betul nggak? Bisa, Kak. Nah, dari Yusuf juga ada Ismail, ada Egypt, dan kita mau buktikan kuda sekarang. Ya kan? Kita mau buktikan kuda malam ini ya. Apakah ada kuda pertanyaannya? Oke? Hai. Ya. Ada yang mau tanya tadi?
Matthew ada? Enggak ada, Kak. Oh, enggak. Oke, mantap. Mari kita lihat ini kita mau lihat line upon line-nya ya. Oke, jadi waktu siapa? Si Joseph sudah mau mati kan? Sudah mau dibunuh, ya kan? Ya. Di-destroy, malah Ismail terus connect sama Egypt, betul nggak? Heeh. Oke, mari kita mau lihat siapa yang juga ada hubungannya dengan 20 keping perak. Yudas. Emang ada? Di Alkitab siapa yang ada connect dengan 20 keping perak? Yudas. Yudas. Yesus dijual. 30. Yang dijual siapa? Yesus atau Yudas? Yesus. Yesus. Jadi Yusuf ceritanya sama kayak siapa dong? Yesus. Oke, gambar lainnya. Enak serunya belajar Alkitab. Aku sukanya kayak gini. 30 ingatku. 20 atau 30 ya? 30. 30. Oke. 30. Jadi berarti nggak bisa di satu line ini ya, tapi ini yang aku mau kasih tahu. Yang sama ini. Yusuf mau dibunuh, betul? Iya. No. Iya. Terus dibawa kemana? Egypt. Egypt tuh bacanya gimana sih? Egypt. Sekarang Yesus. Kalau nggak salah, aku lupa. Ada apa sih? Ada dia punya palmonai antara 20 dan 30. Bedanya Yesus sama Yusuf sama-sama dijual tapi kan? Betul nggak? Betul. Sama-sama. Kita lupa terus terang. Kalau ada catatannya bisa dibahas, tapi karena keinget-inget aja, jadi kita bahas-bahas aja ya. Jadi Yesus juga, apakah Yesus mau dibunuh juga? Nah, ceritanya kayak gimana? Kita baca ayatnya. Kalau kita buka, tolong baca ini. Matius 2 ayat 13. Apakah kita tahu bahwa anak-anak kecil mau dibunuh? Zamannya Herodes. Iya, betul. Nah, artinya Yesus mau diapain? Bunuh. Dan dibawa kemana? Dibawa kemana? Lari kemana? Egypt. Aduh, apakah sama lagi Alkitab? Enggak ada. Bagaimana? Apakah sama Iya, semua? sama. Ada koneksi sama Egypt, betul nggak? Iya. Nah, jadi Iren bisa lihat nggak line upon line-nya? Apakah sejarah selalu terulang? Betul nggak? Jadi kalau sebagaimana Yusuf dijual, Yesus pun dijual, betul nggak? Walaupun keping peraknya berbeda, tapi kayaknya ada penjelasannya. Tapi kita lupa terus terang. Harus kita review dulu, baru kita share. Tapi kita pernah diajarin itu, tapi lupa ya. Oke, boleh ini cuman kayak ngenunjukin ke kita bahwa Alkitab itu penuh dengan koneksi. Gimana? Jadi nggak peduli kayak berapa dijualnya, tapi yang intinya itu dapat gitu kah? Ya, prinsipnya ada yang sama. Jadi cari aja yang sama, karena disitulah jembatannya. Gimana, Iren? Ya. Apakah kita pas belajar ketemu 2300, kita pakai jembatan yang sama, betul nggak? Nah, Yusuf sama Yesus ada sama-sama nggak jembatannya? Sama-sama mau dibunuh? Iya. Yesus juga mau dibunuh dan sama-sama kemana? Di tempat Dijual di penyajiannya? Egypt. Mesir. Oke, boleh ya? Jadi sama ya di sini ya. Oke, kita mau buka Kejadian 16. Sesudah dosa. Genesis berapa, Gay? 16 ayat 11. 16-11. Iya. Kayaknya kita mau buktikan Yusuf dulu ya malam ini ya. Oke. Kamu sini. Oke, tolong Kak Sasha baca. Oke, aku baca ya. Ya. Kejadian 16 ayat 11. Dan malaikat Tuhan berkata kepadanya.
Malaikat Tuhan berkata kepadanya, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Karena Tuhan telah mendengar penderitaanmu. Oke. Mantap. Mari kita lihat sini. Jadi ini connect dengan apa dong? Kata apa yang connect ke ayat ini? Kata apa kenapa kita ke ayat ini? Ada Ismail. Ismail, betul nggak? Nah, kita baca ayat 12 sekarang. Ayat 12. Lanjut ya, Ge. Boleh, Kak? Boleh. Dan dia akan menjadi seorang anak laki-laki yang liar, gitu ya. Terus tangannya akan against every man, akan menentang ya, berperang melawan setiap laki-laki, dan setiap tangan dari laki-laki itu akan berperang terhadap dia. Dan oke. Sampai situ aja nggak apa-apa, Kak. Nah, yang mau diambil di sini adalah wild man, oke? Apa? Wild man. Oke. Wild man. Ya. WILD namanya. Ini wild man ayat 12. Jadi Ismail ini dibilang apa? Wild man. Oke. Nah, mari kita sekarang lihat dia punya Hebrew word, oke? Apa, Cih? Hebrew word, sayang. Oh, Hebrew. Ya, Hebrew word. Oke. Coba kita baca. Apa arti kata wild di sini? Apa tuh? Nggak kelihatan. Nah. Wild sama dengan S, apa? S ya. S. Betul nggak? Jadi wild ini, wild man sama dengan wild apa? S. S. Oke. Mari kita lihat ya. S itu kok KJV-nya itu apa tuh? Domba nggak sih? Semacam itu nggak sih? Kode. Ya, kedai. Oke, mari kita baca ya. Iya sih. Coba kita baca ini. Apa arti kata S? Related tuh apa ini? Related tuh apa? Horse. Apakah sudah dibuktikan Ismail connect sama apa? Horse. Horse. Oke deh. Gimana? Udah bisa buktikan sekarang? Ya. Apakah sama artinya? 144 udah mau binasa, betul nggak? Karena nggak punya meterai. Ada angry horse, betul? Ada four winds, ya. Yusuf mau dibunuh, malah dijual ke Ismail, ke Ijab, betul nggak? Dan Ismail connect dengan kuda. Karena yang wild S tuh ya. Betul. Boleh? Udah bisa buktikan? Jadi apakah cerita Yusuf sama dengan ceritanya siapa? 144. 144. Betul nggak? Nah, artinya kalau Ismail kita buktikan ada connect sama horse, artinya pasti nggak di Revelation 9 kita akan temukan simbol horse juga. Iya. Oke. Karena keturunannya. Paralel ya. Itu dia, paralel. Ini keturunan. Gimana? Keturunannya berarti ikut awal keturunan. Iya. Gimana? Boleh? Bisa ya semua? Ya. Apakah boleh bisa untuk membuktikan ini dulu?
Karena ini adalah fondasi untuk 9/11 nanti. Apa yang 9/11. 9/11 itu main yang 11? Twin Tower itu loh sayang. Twin Oh, Tower. Twin Tower. Iya, kan masih ingat kan? Apakah kita belajar ini disesuaikan? Oh, artinya kita dijual ke Ismail, atau kita harus sesuaikan sama events? Events. Ya, Events. sesuaikan Itu dengan dia. event. Itu dia. Jadi kita kalau misalnya belajar nubuatan, kita harus sesuaikan dengan nubuatan yang terjadi, betul nggak? Apa yang terjadi? Dan di situ ketika itu terjadi sesuai dengan nubuatan, ya kita imannya bertambah, betul nggak? Itu kan? Yohanes 14:29 kan? Jadi kalau misalnya kita melihat apa yang penggenapan terjadi, itu membuat kamu jadi percaya gitu dia. Dan gunanya belajar ini kita mau lihat bahwa nubuatan itu digenapi gitu loh. Dan itu membuat supaya iman kita makin percaya bahwa Tuhan itu sudah atur semua untuk kita punya keselamatan. Bagaimana Kak Sasha boleh dapat ini Kak Sasha untuk buktikan Ismail itu connect sama horse? Iya, bisa Matt, bisa Matt? Bisa Matt? Dan semua bisa? Nah, belum. Ya. Ya, Gimana Matt? Perlu screenshot dari awal nanti aja nggak apa-apa. Oh ya, ini silakan screenshot. Kak, aku nanti di-share ya. Oh iya, siapa yang mau bantu share ke grup? Kak Sasha atau siapa yang oh boleh? iya ya boleh. Boleh. Yang ini ya tak share ya, tak capture ya. Ya, boleh Kak. Thank you Kak. Ini sudah? Ya udah gitu. Oke, sekarang ini. Sekarang ini. Sekarang ini. Oke. Oke. Aku kira Revelation 9 dulu ya yang dibuktikan horse, ternyata ke Ismail dulu beneran. Oke, jadi nggak apa-apa lah. Yang penting nanti kita juga akan buktikan Revelation 9 punya horse. Tapi udah lihat dari cerita Ismail sendiri pun kita udah bisa connect ya dengan horse. Kok sama kayak 144. Oke, boleh semua biarlah dengan Rachel bisa dapat itu Rachel? Bisa, Kak. Oke, mantap-mantap. Jadi gunanya ini semua kita harapkan adalah untuk membangun kita trust dan lebih cinta dan lebih lihat indahnya firman Tuhan. Jadi kita ibaratnya kalau misalnya cara belajar Alkitab begini, apakah memang sebenarnya orang Advent nggak perlu belajar namanya PPKN, sosiologi, IPA, itu nggak ada benar-benar nggak membantu untuk menjadi pekabar malaikat ketiga loh, betul nggak? Gimana semuanya? Matematika, ekonomi, betul? Betul. Aduh, bukan main loh. Itu benar-benar nggak membantu. Sedangkan lihat aja kita belajar begini, ya kan? Wih, ternyata connect ke sana ke sini. Dan inilah yang dipelajari, kita punya pionir-pionir waktu 1798 Increase of Knowledge. Waduh, mereka tutup semuanya. Mereka punya mereka pokoknya sering gather, mereka belajar, mereka selidiki, ya. Apalagi mereka dulu kan ada time kan? 25 tahun seberapa, ibaratnya kayak gitu. Nah, pertanyaannya, kita sudah time no longer, betul nggak? Kita nggak ada penentuan waktu lagi, betul nggak? Apakah kita masih ada penentuan waktu? Betul. Tidak. Oke, pilihannya belajar kita lebih panjang atau besok adalah hari terakhir kita belajar, kita nggak tahu. Jadi yang kita minta dan pilihan kita masing-masing ketika belajar, gunakanlah sebaik-baiknya dan belajarlah seperti ini hari terakhir kamu belajar. Ya. Boleh? Jangan pikir, oh masih lama, masih panjang, sehingga saya masih punya agenda-agenda yang banyak, selain saya mau ngerti firman Tuhan. Itu loh.
berdoa, Tuhan saya mau lebih baik tenggelam dalam firman Tuhan. Ataupun istilahnya kalau lebih baik itu kebanyakan firman Tuhan daripada kebanyakan hal dunia, betul nggak? Semuanya, setuju nggak itu? Lebih baik saya kebanyakan hal-hal firman Tuhan, hal-hal rohani saya yang ibaratnya kebanyakan, nggak pernah salah. Karena kita akan tempuh belajar firman Tuhan ini di kekekalan, sampai kekekalan kita akan tempuh ini semua, ya. Jadi nggak pernah salah untuk banyak belajar firman Tuhan, tuh nggak pernah salah. Salahnya adalah kalau kita belajar tapi kita nggak hidupkan, itu dia salah itu. Ya, salah juga kalau nggak belajar terus nggak hidupkan. Ataupun nggak belajar, saya hidupkan saja yang saya tahu. Padahal umat Tuhan binasa karena kurang pengetahuan. Betul nggak Kak Sasha? Kalau saya bilang, saya sudah sampai sini saja. Kamu tergolong Hosea 4 ayat 6. Umat Tuhan binasa karena kurang pengetahuan. Iya, betul. Gimana? Terus kalau saya pikir saya nggak mau belajar, saya juga binasa. Ya kan? Itu dia. Jadi harus semua seimbang. Ataupun saya belajar saya nggak bikin, itu juga binasa. Jadi yang paling mantap belajar dan saya praktekkan sesuai terang yang Tuhan berikan. Boleh? Ya. Karena kita mau muliakan Tuhan loh. Kita nggak lagi mau muliakan orang ataupun suatu kelompok. Tidak. Kita memuliakan Tuhan dan menjadi terang di tempat kita masing-masing. Kalau kita ada kesempatan untuk berkumpul ini adalah untuk saling menguatkan, untuk lihat keindahan firman Tuhan, saling sharing, saling bagaimana membuktikan kebenaran semua, ya, membuat kita lebih percaya Tuhan, melihat ternyata Alkitab nggak membosankan toh. Ternyata belajar Kejadian bisa sangatlah fun, betul nggak? Dulu kan belajar Kejadian 16, opo iki, betul nggak Kak Sasha? Belajar ceritanya lurus-lurus. Yesaya pas belajar apa ini, Iswin apa. Tapi apakah kalau kita gabung sedikit sana, sedikit sini, sedikit situ, apakah seru belajar Alkitab? Betul. Connect ya. Connect semua. Tapi kalau cara belajar kita, ya hari ini Yesaya pasal 27. Pas kita ngeliat in measure, rough wind ditahan, lewat semua. Betul nggak Kak Sasha? Iya. Lewat semua. Itu dia. Jadi compare-nya caranya kayak gitu. Inilah fondasi kenapa jadi ada Advent ya, karena cara belajar kayak gini. Bagaimana? Boleh? Ini cara belajar fondasi pionir Advent ini. Kita bukan lagi, kalian lagi ngedongeng ya? Enggak, kita lagi mengulang sejarah pionir Advent kita. Itu dia. Kenapa bisa ada dapat 1844? Cara belajarnya sudah begini. Dan mereka bisa dapat ada semuanya yang sejarah-sejarah yang nanti kita belajar tentang trompet kelima ini, yang kita belajar lagi seri kita juga. Nah, itu dia mereka cara belajar gimana? Caranya ya begini. Nah, mantap kan? Jadi, apakah yang menentukan benar atau salahnya kita menerjemahkan Alkitab, cara belajar kita? Betul nggak? Kalau cara belajar kita follow the Bible ya opo Kak Sasha? Iya, baca tok ya. Baca tok, itu dia nggak bisa. Ini harus di-compare sedikit sini, sedikit situ, ya kan? Yesaya 28 itu, ayat 11 ya kalau nggak salah. Coba baca Yesaya 28 ayat 11 ya. Yang bisa a little ya. Iya, sedikit sini, sedikit situ, ayat 12, sorry. Ayat 10, sorry. Karena harus prinsip sana, prinsip sini, harus garis demi garis, sedikit sana, sedikit sini. Inilah yang di ayat 9, inilah caranya supaya bisa mereka understand doctrine. Boleh? Iren bisa lihat itu di ayat? Dibilang kan? Iya. Mulai dari ayat 8. Aduh, mejanya sudah penuh dengan muntah, kekotoran, nggak ada tempat bersih. Meja biasanya tempat apa? Makanan. Makanan lambang apa? Makanan spiritualnya apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Matius 4 ayat 4 kan? Roti kan? Tapi apakah kalau misalnya table-nya penuh dengan muntah,
Apakah kalau tablesnya penuh dengan muntah, ada firman Tuhan yang murni? Artinya ada firman Tuhan murni nggak? Sudah nggak ada. Nggak ada. Ada. Lalu Sudah makanya ayat kotor. 9 dibilang, Tuhan tanya, siapa yang mau ajar ini sekarang? Siapa yang mau bisa bikin untuk ngerti doktrin? Siapa ini? Lalu dibilang, mereka harus lepas dari susu. Yang harus, kalau misalnya anak sapi itu harus lepas dari tetek ibunya, betul nggak? Ibu lambang apa? Ada. Gereja. Gereja. Artinya kalau mau understand doktrin, harus mau teach knowledge, harus lepas dari gereja Babylon. Babylon. Iya. Karena Oh, gereja berarti Babylon istilahnya- semuanya apa? Muntah. Betul nggak? Ini simbol berarti- semua, ingat loh. Betul nggak? Dan Berarti umat Tuhan butuh makanan keras atau susu? Keras, makanan keras. Makanya di Babylon disusuin terus. Nggak dewasa-dewasa, gampang tersinggung. Apakah anak-anak gampang juga marah kan? Gampang ngambek, betul nggak Aca? Gitu kan? Karena makanannya apa? Susu. Ya itu dia. Adapun juga orang tua walaupun dewasa ngambek, ya kan? Karena doktrin yang dikasih apa? Susu, perasaan, lembut-lembut. Ya. Lalu ayat 10, inilah caranya. Karena harus prinsip demi prinsip, precept upon precept, line upon line. Apakah garis Yusuf, garis 144, garis Revelation 9, apakah itu line upon line? Lalu sedikit sana, ambil dari Yesaya, ambil Revelation 7, ambil Revelation 9, ambil dari Genesis. Apakah kita lagi praktekkan cara belajar untuk mengerti doktrin dan bukan cara belajar Babylon? Jadi itu yang lepas dari susu mamanya itu istilahnya tidak nge-follow, maksudnya tidak mengikuti lagi yang salah. Betul. Overload. Nggak ikut doktrin, nggak ikut cara belajarnya, memang separate, terpisah, come out of her my people. Gitu dia. Lalu di ayat 11, karena yang akan ajarkan ini adalah orang-orang bahasa lain. Jadi istilahnya ini bukan nggak biasa orang-orang ini belajar bahasa Alkitab. Jadi mereka itu bukan lulusan kependetaan, bukan lulusan yang teologi ya, enggak. Mereka nggak biasa ngomongin Alkitab. Mereka nggak lulusan itu. Tapi dipakai Tuhan untuk jelaskan karena mau ikut dan menurut cara Tuhan untuk dalam cara belajar. Apakah William Miller petani? Dia bilang, Tuhan saya nggak bisa. Betul nggak? Apakah kalau mau seorang petani ngomong Alkitab, apakah ibaratnya nggak fasih lidah? Betul nggak? Tapi apakah William Miller dipakai? Berarti dari orang-orang yang tak terduga itu akan menjelaskan Alkitab yang benar. Betul. Bukan dari pendeta-pendeta akhir zaman. Justru sudah itulah yang doktrinnya muntah semua. Boleh? Ya, aku mau nanya. Ya, silakan. Itu ya Doktrin yang tambahannya. mentah itu Doktrin muntah adalah yang dipelajari nggak pakai cara precept upon precept, line upon line, here a little and there a little, sayang. Kalau Itu nggak tahu dari mana dipelajari kalau itu gitu, bukan kayak doktrin gitu? muntah. Itu tahu dari mana kalau bukan kayak gitu? Bukan tahu dari mana, bukan kayak gitu ya. Kamu lihat aja cara belajarnya kayak gimana. Jadi Kayaknya apakah paham. connect dengan ayat atau enggak? Oh, kita sekarang belajar ya, follow the Bible ya, Matius 6, Kejadian 5 ya sekarang. Apakah itu line upon line atau doktrin muntah itu, Iren? Line upon line, berarti ya doktrin muntah itu cara belajarnya salah yang akhirnya medak gitu kah? Medak itu apa ya? Jadi Geletak. ya nggak dilanjutin. Nggak dilanjutin maksudnya? Tergeletak, dibiarin. Ya dibiarin. Oh, maksudnya ikut follow the Bible terus dibiarin gitu? Enggak, maksudnya yang doktrin itu kan dari Mother of Harlot itu mereka cara belajarnya salah, jadi dibiarin tuh lambangnya di Alkitab tuh muntah. Iya, muntah, betul. Muntah itu artinya apakah kalau muntah udah makanan kecampur sama air liur? Itu muntah kan? Berarti, Betul nggak? Artinya doktrin muntah itu firman Tuhan
ditambah dengan pengertian sendiri. Boleh? Oh, pengertian diri sendiri. Iya, jadi bukan Alkitab yang menerjemahkan Alkitab sendiri gitu. Jadi contohnya kayak Iren tadi ya punya contoh, oh kalau misalnya ada orang gini, oh 4 wins, oh artinya ada 4 kuda. Nah itu udah terjemahkan sendiri, muntah itu. Tapi kalau misalnya kita, oh 4 wins siapa ya? Oke, biarlah Alkitab Roh Nubuat yang jelas, oh angry wins, angry horse. Ya udah angry horse yang kita pakai sayang. Oh, Itu cara belajarnya. Jadi kalau muntah itu yang digabung atau di apa namanya dicampur dengan pengertian sendiri. Apalagi supaya contohnya gini ya. Contohnya kayak memakai ayat untuk benefit sendiri gitu loh. Oh, Tuhan Yesus masih makan ikan kok, dipakai ayatnya udah doktrin muntah itu pasti. Boleh? Nanti kapan-kapan kita belajar tentang ini ya, yang ada yang tentang apa? Yang ada yang ayat-ayat yang ditambah-tambahkan ya, walaupun King James Version ada yang ditambah-tambah loh, jangan kira. Ya, kalau Indonesianya kan ikan goreng, betul nggak? Ya kan? Itu dia. Padahal kalau yang di apa namanya? Kalau di Inggrisnya ada fish sama apa? Broil fish sama apa? Saya satunya? Honeycomb. Honeycomb, betul. Itu dia. Honeycomb ya. Nanti itu pelajaran lain ya. Nanti kita bahas. Apakah ngerti dulu yang ini Iren, Evelyn bisa semua? Ya, aku mau nanya. Terus yang nggak ditambahin itu yang mana? Yang nggak ditambahin yang mana? Yang mana? Translate yang mana yang nggak ditambahin? Ya, nanti itu pelajaran sendiri lain ya. Ada beberapa yang kayak yang Trinitas itu yang ditambah-tambah. Oke, ada sejarahnya, oke? Ada sejarahnya. Jadi Alkitab yang tambahan-tambahan yang kayak Bapa, Anak, Roh Kudus itu semua tambahan. Jadi aslinya nggak kayak gitu. Itu ditambahkan sama beberapa orang di tahun-tahun tertentu dan dicatat sama sejarah. Jadi awalnya bukan kayak gitu aslinya, tapi ditambahkan, boleh? Kalau ada Jadi, yang ditambahkan, ada yang ditambahkan, apalagi yang connect kalau dibilang ada tiga itu tambahan semua King James-nya. Oke? Kalau misalnya Alkitab aja bisa ditambahin, artinya Roh Nubuat pun ditambah-tambah. Jadi jangan heran kalau misalnya tiba-tiba Mrs. White bilang ada trio, heavenly trio, itu tambahan itu, boleh? Itu tambahan Betul, itu. betul tuh, Ge. Tambahan. Bayangin Kak Sasha, Alkitab loh, yang bertahun-tahun aja mereka bisa tambah. Apalagi Ellen White Writings, betul nggak Kak? Makanya cara belajar line upon line inilah yang akan menelanjangi kalau ada kesalahan dan kekeliruan gitu loh. Yang tambahan-tambahan akan kelihatan semua. Karena prinsipnya, Tuhan punya prinsip akan sama terus, betul nggak Kak? Nggak tiba-tiba, loh, kok berubah di sini? Tuhan bilang I change not, kok tiba-tiba berubah, betul nggak? Tak masuk akal. berarti itu tambahan. Iya, itu tambahan. Jadi untuk mendeteksi mana yang benar dan salah, belajar aja prinsip line upon line. Kamu akan lihat mana yang salah, mana yang benar gitu. Betul, Ge. Jadi bisa dan itu udah tambahan. Line upon line itu memang kan dari Tuhan sih ya, Ge. Jadi iya, betul Kak. Itu tuh nggak akan kebenaran itu selalu ada gitu ya. Iya. Dan akan sama setiap zaman kan Kak? Betul. Mau ditutup, mau ditambah, begitu line upon line, loh enggak, udah justru jelas sekali dengan line upon line itu. Betul. Jadi kalau misalnya line upon line akan kelihatan, oh ini ayat ditambah nih, betul nggak Kak? Karena kalau misalnya itu benar, akan kelihatan di kejadian ada, di cerita ini ada, itu cara Tuhan. Makanya Tuhan nggak takut kebenarannya mereka ganti-ganti karena cara belajar Tuhan line upon line. Itulah yang akan mendeteksi, waduh ini salah, kenapa salah? Karena nggak sama kayak yang dulu. Itu aja caranya, betul nggak? Gitu dia. Seru ya belajar Alkitab. Gimana Iren gimana Iren? Itu yang tambahin itu kan ada beberapa bagian di Alkitab yang tambahin. Nah, yang line upon line itu nggak ditambahin.
Ini cara Tuhan. Oke? Cara Tuhan belajar. Oh, jadi Kenapa cara Tuhan listen. belajar line upon line? Karena diperkuat sama Mrs. White. Loh, Line upon katanya line, cara belajarnya line upon line gitu. Boleh? tulisan Mrs. White Apakah Mrs. White, apakah Tuhan bilang kalau kamu belajar ulang-ulangin terus setiap saat? Apakah di Kejadian kalau ngajar juga begitu, betul nggak? Oh, jadi Apakah kalau misalnya belajar line upon line kita ulang garisnya Moses, garisnya ini, apakah gitu? Oke? oh, Boleh gitu? jadi Dan ya, Iren, dan satu lagi yang membuat ini benar karena ada Advent, gerakan Advent, betul nggak? oh iya. Nah itu dia. Jadi kalau udah ada gerakan Advent gara-gara cara belajar ini, apakah itu salah, Iren? Enggak. Enggak. Berarti yang bisa menunjukkan bukti itu Iya. pasti nih nggak ditambahin. Iya, kalau ada buktinya, kalau misalnya nggak bertentangan dengan satu dengan yang lain, ya contohnya di Alkitab ada cuman 2, ya kan? Di surga di Revelation 22 ayat 21 ayat 1 dibilang ada 2 tahta. Tiba-tiba kok ada 3 oknum, gimana? Itu nggak masuk akal kan? Di ayat sini dari Sakaria 6:13 ada 2. Terus habis itu di Yohanes 17 ayat 3 ada 2 saja. Tiba-tiba ada dalam Bapa, Anak, Roh Kudus. Boleh? Betul. Jadi ya kalau mau lihat pembaptisan murid-murid dalam nama Yesus semua. Tiba-tiba ada baptislah mereka dalam nama Bapa, Roh Kudus. Ditambahin itu gimana? Itu cara belajarnya. Kalau misalnya itu benar, murid-murid akan bilang apa waktu baptisan juga? Membaptis. Bapak, Anak, Roh Kudus. Bapak, Anak, Roh Kudus. Betul. Ya, jadi cari, teliti, line upon line, itu caranya. Oke, Iren? Bisa? Kita dalam masa-masa banyak doktrin palsu loh. Jadi caranya untuk tetap on track dalam kebenaran, caranya adalah metode belajar William Miller, line upon line, here a little and there a little. Boleh? Bisa ya? Berarti kalau kita dibaptis itu dalam nama Bapa dan Yesus. Dalam nama Bapa dan Yesus maksudnya? Kan kalau Bapa, Putra, Nah, gimana kalau kita belajar itu nanti aja? Karena aku nggak mau cuman jelasin gini-gini, nggak ada buktinya, nggak ada apanya, oke? Boleh, Iren? Jadi kunyah dulu, buktikan Ismail kuda ya. Ya. Itu aja dulu, tenang aja. Nanti pokoknya yang Iren sudah tahu tentang Trinitas dan semua, ulang-ulang itu, ngerti itu, nanti Tuhan akan tambahkan terangnya sesuai pada waktunya. Percaya deh itu, Iren. Karena itu cara belajarku selama ini. Jadi cara belajarku, aku paling kalau misalnya udah dapat bahan ya, aku kayak kuasa ya, aku benar-benar mau kayak ini paham konsepnya ini gitu. Tuhan tambahkan sesuai kebutuhan nanti. Oke kan? Boleh? Oke. Ya, jadi jangan sampai kita bingung yang istilahnya yang lain-lain, yang sana sini, tapi pas terang yang sudah ada kita nggak bisa buktikan dan nggak bisa kita cerna dan ambil konsepnya apa gitulah. Biasanya kayak gitu ya, Iren. Itu ini ya, cara belajar lah supaya kamu bisa benefit dari terang yang sudah ada dan nanti akan tambah sesuai dengan Tuhan punya Tuhan punya kasih karunia ya, Tuhan punya providence lah, Tuhan punya rencana dan will Dia untuk ke kita semua harus makan dan ditambahkan terang apa. Boleh semuanya? Bisa ya? Ya. Buat kalian saja ya, buat semua dan buat Katie juga pribadi ya. Oke. Gimana semua, bisa ya kita tutup BS kita pada malam hari ini? Boleh Kak Sasha, Dinda, Manda, Antikoni, boleh? Oke, kalau gitu kita sampai ketemu nanti hari Selasa lagi ya. Kita punya kelas yang malam. Jadi Antikoni kalau kelas yang ini setiap Selasa dan Jumat ya. Jadi kalau welcome mau join boleh.
Iya, join. Belajar dulu masih banyak yang tidak tahu. Ya, jadi ini prinsip, ini pelajaran-pelajaran lama AMSOP sebenarnya Kak Koni, kita ulang-ulang lagi ya. Oh, Iya, judulnya ini hari ini kita mau buktikan tentang ini aja ya. Ismail aja kayaknya ya. Oh iya. Tentang Ismail Ismail Wild Ass gitu aja ya. Iya. Ismail the Wild Ass itu aja. Oke, Kak. Oke, thank you sudah tanya ya. Oke, jadi sampai ketemu nanti Koni, kita besok ya review lagi jam 5 berarti sana ya. Jam 5.15 apa Sorong ya, ini Sorong ya Anti ya? Ini Ambon. di Ambon, Maluku Oh Tengah. iya, Maluku Tengah ya. Jadi jam 5.15 kita review pelajaran DBS ya besok Anti Koni ya. Oke. Iya. Oke, semuanya sampai ketemu. Tuhan memberkati. Anti Koni boleh pray ya. Makasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah di mana malam Sabat Tuhan yang suci ini kami boleh berkumpul bersama-sama untuk belajar. Tuhan kiranya berikan kuasa dari surga, hikmat akal budi agar apa yang kami belajar boleh menjadi pedoman pegangan dalam kehidupan kami di waktu-waktu ke depan, boleh menjadi berguna untuk kami dapat mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, bahkan kami juga dapat berbagi kepada orang lain. Berkati kami di malam Sabat istirahat ini sampai pagi nanti kami dapat lanjut pelajaran lagi. Ini doa dan permohonan kami Bapa, sempurnakan turut kasih sayang-Mu di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Thank you. Terima kasih. Terima kasih.